Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahro dari Tadris Biologi 5C, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium adalah salah satu pusat segala aktivitas ilmiah yang meliputi riset, eksperimen, dan juga pengukuran. Yang pertama ada mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Alat ini biasanya ada di setiap laboratorium untuk mengamati mikroskopis atau organisme yang berukuran sangat kecil. Yang kedua ada gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik atau polipropilen yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur tersebut. Gelas beaker. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE. Dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan, gelas ini biasa dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutupnya. Labu ukur. Labu ukur atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Keakuratan yang tinggi ini dikarenakan oleh bagian lehernya yang terdapat sebuah lingkaran gradasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume, mulai 1 ml hingga 2 liter. Selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan juga menyimpan cairan. Umumnya, Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 hingga 500 ml. Pipet tetes. Pipet tetes sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini yang berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Selanjutnya ada pipet ukur. Fungsi dari pipet ukur ini adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri yaitu 50 ml. Yang kedelapan ada pipet volume. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Yang kesembilan ada tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi ini adalah untuk mencampur, menampung, dan juga memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang selanjutnya adalah pinset. Alat ini adalah salah satu dari sekian banyak alat-alat laboratorium biologi yang memiliki fungsi sebagai alat bantu mengambil preparat atau bagian tubuh hewan yang dibedah agar tidak terkontaminasi. Ujungnya yang berbentuk lancip dan terbuat dari besi akan memudahkan proses pengambilan tersebut. Yang ke-11 ada batang pengadu. Batang pengadu digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Fungsi batang pengadu ini juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan juga memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Yang ke-12 ada gelas arloji. Gelas arloji berbentuk bundar dengan beragam diameter yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Selanjutnya ada loop atau kaca pembesar. Loop berbentuk bulat, cembung dengan pegangan yang terbuat dari plastik atau aluminium. Secara sederhana, fungsi loop ini adalah untuk memudahkan para peneliti melihat suatu objek menjadi terlihat lebih besar dan dari ukuran yang dimilikinya.
Selanjutnya ada labu destilasi. Fungsi labu destilasi atau penyulingan yaitu untuk memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Yang selanjutnya ada filler. Filler adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resistan terhadap bahan kimia, sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. Yang ke-16 ada kotak genetika. Kotak genetika adalah kotak yang terbuat dari plastik atau kayu yang berisi 500 kancing dan terdiri dari 5 warna yang berbeda. Kancing tersebut dapat saling dipisahkan atau dilekatkan satu dengan lainnya seperti kancing cetet. Fungsi kancing-kancing genetika tersebut adalah untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen dan juga prinsip-prinsip genetik lain seperti persilangan dihibrid, monohibrid, epistasis, kriptomeri, dan juga hipostasis. Selanjutnya adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau juga bisa digunakan untuk mengambil kertas, saring, dan benda-benda lab lainnya yang di saat kondisi alat tersebut masih panas. Yang ke-18 ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 kali 10 cm. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi yang dikeringkan. Fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi yang mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Selanjutnya ada pembakar Bunsen. Pembakar Bunsen diambil dari nama Robert Bunsen. Fungsinya yaitu untuk pemanasan, pembakaran, dan juga sterilisasi jarum, osi, atau lainnya. Yang ke-20 ada pembakar spiritus. Fungsinya yaitu untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Selanjutnya ada kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki tiga ini adalah sebagai penahan kawat kasa dan juga penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya ada MSC atau Microbiological Safety Cabinet. Adalah suatu tempat atau ruangan yang didesain untuk memproteksi suatu pekerjaan dari kontaminasi. Contohnya adalah transfer box atau laminar flow. Selain itu, MSC berguna untuk menciptakan keadaan yang aseptis pada saat pembuatan medium atau manipulasi objek mikroorganisme. Selanjutnya ada autoclave, yaitu alat yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat atau perlengkapan medis atau laboratorium dengan material uap tekanan tinggi jenuh pada 121 derajat Celcius selama sekitar 15 hingga 20 menit. Pada dasarnya alat ini bekerja seperti penanak nasi, hanya saja tekanan dari alat ini dapat menghasilkan panas yang lebih tinggi. Alat laboratorium ini digunakan agar kuman-kuman yang terkandung dalam peralatan laboratorium mati dan juga tidak akan berkembang biak. Untuk selanjutnya yaitu oven. Oven adalah alat yang digunakan dalam melakukan sterilisasi. Ia berbeda dengan autoclave. Oven tidak memanfaatkan panas uap air, tapi oven memanfaatkan aliran udara panas dalam mensterilkan barang-barang. Aliran udara panas didapatkan secara elektrik. Barang-barang yang disterilkan oleh oven yaitu cawan Petri, labu Erlenmeyer, pipet, dan juga objek metal. Dan yang terakhir yaitu ada inkubator. Inkubator adalah alat yang digunakan untuk menginkubasi atau mengerami suatu biakan. Inkubator menyediakan kondisi temperatur yang optimum untuk mikroorganisme bisa melakukan pertumbuhan. Inkubator memiliki alat pengatur suhu, sehingga temperatur dapat diatur sesuai biakan yang akan diinkubasi. Inkubator memanfaatkan panas kering seperti oven. Demikian tadi penjelasan mengenai alat-alat laboratorium. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.